Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai peluang suatu kejadian. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama, pengertian dari peluang, yang kedua, contoh soal untuk soal peluang, yang ketiga, latihan soal, yang keempat, pengulangan, yang kelima, pengayaan. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu peluang? Barangkali teman-teman ada yang sudah mempelajarinya sewaktu di sekolah atau pernah mendengar mengenai peluang. Jadi, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya, Dinar memiliki wadah yang berisi 25 kelereng dengan warna hijau dan merah, lalu Dinar akan mengambil 2 kelereng untuk diberikan kepada Shani. Ternyata terambil 2 kelereng merah dari wadah tersebut. Nah, kejadian terambilnya 2 kelereng merah itu disebut sebagai peluang. Teman-teman, dalam teori peluang terdapat 4 hal yang perlu atau penting untuk diingat. Yang pertama yaitu percobaan, yang kedua ruang sampel, yang ketiga titik sampel, dan yang keempat adalah kejadian. Di sini terdapat contoh soal. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata lokakarya. Tentukan peluang terpilihnya A huruf K, B huruf K. Teman-teman ingat untuk mencari atau menentukan peluang itu rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu merupakan peluang suatu kejadian A, NA merupakan banyaknya kejadian A, dan NS itu merupakan banyaknya sampel. Diketahui pada soal, sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata lokakarya. Huruf pembentuk kata lokakarya ada sebanyak 9 huruf, artinya NS sama dengan 9 atau banyaknya sampel sama dengan 9. Selanjutnya, huruf K pada kata lokakarya ini terdapat 2 huruf, artinya NK sama dengan 2 atau banyaknya huruf K sama dengan 2. Dan huruf A pada kata lokakarya ini ada 3 huruf, maka NA sama dengan 3. Dari semua yang telah diketahui pada soal untuk NS sama dengan 9, NK sama dengan 2, lalu NA-nya sama dengan 3, lalu juga kita hubungkan kepada rumus untuk mencari peluang suatu kejadian, maka kita bisa menjawab untuk soal tersebut. Untuk soal yang pertama itu menentukan peluang terpilihnya huruf K. Nah, untuk menentukan peluang terpilihnya huruf K itu menggunakan rumus PK sama dengan NK per NS, di mana PK merupakan peluang suatu kejadian terpilihnya huruf K sama dengan NK, NK-nya itu banyaknya huruf K dan NS-nya itu berarti banyaknya sampel. Nah, diketahui pada soal untuk NK-nya itu 2 dan NS-nya itu 9. Maka kita substitusikan ke rumusnya, maka diperoleh PK sama dengan 2 per 9. Itu artinya peluang terpilihnya huruf K itu adalah 2 per 9. Untuk soal yang kedua, untuk menentukan peluang terpilihnya huruf A, kita juga sudah mengetahui dari soal bahwasannya NA itu sama dengan 3 dan NS-nya sama dengan 9. Lalu disubstitusikan ke rumus PA sama dengan NA per NS, maka diperoleh PA sama dengan 3 per 9, lalu disederhanakan, maka PA sama dengan 1 per 3. Itu artinya peluang terpilihnya huruf A pada kata lokakarya adalah 1 per 3. Nah, setelah mempelajari contoh soal dalam mencari peluang suatu kejadian, di sini terdapat latihan soal. Kita kerjakan ya. Nah, pada soalnya diketahui sebuah dadu dilempar 1 kali. Ditanyakan berapa peluang munculnya mata dadu berangka genap.
Untuk penyelesaiannya, diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6 atau banyaknya sampel sama dengan 6. Selanjutnya kita misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu berangka genap. Angka genap itu berapa aja sih dalam sebuah dadu? Kan dalam sebuah dadu itu seperti yang telah dituliskan pada himpunan S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari angka-angka tersebut, yang berangka genap itu ada 2, 4, dan juga 6. Jadi untuk A sama dengan 2, 4, dan 6. Maka diperoleh NA sama dengan 3. Jadi banyaknya kejadian A atau banyaknya kejadian munculnya mata dadu berangka genap itu ada 3. Setelah mengetahui nilai NA dan juga NS, kita substitusikan nilai yang sudah diketahui tersebut ke dalam rumus untuk mencari peluang suatu kejadian. Dengan rumusnya itu, kita ingat kembali bahwa rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, dari soal diketahui NA-nya itu 3 dan NS-nya itu 6. Sehingga kita substitusikan ya, sehingga PA sama dengan 3/6, lalu PA sama dengan 1/2. Dengan artinya berarti peluang kejadian munculnya mata dadu berangka genap pada pelemparan 1 kali sebuah dadu itu adalah 1/2. Baik, di sini terdapat soal serupa mengenai soal menentukan peluang suatu kejadian. Nah, di sini soalnya itu sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa besar peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, kalau yang tadi itu bilangan genap, yang sekarang itu bilangan prima. Nah, dadu berisi 6 dan angka-angkanya itu berarti ingat ya, kalau dadu itu berisi 6, angka-angkanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sampelnya itu yang sudah disebutkan tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya itu sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita misalkan, misal B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, pada pelemparan 1 kali sebuah dadu, berarti kan tadi NS-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada angka-angka tersebut, mata dadu bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5. Maka untuk himpunan B-nya sama dengan 2, 3, dan 5. Maka NB-nya sama dengan 3. Selanjutnya, setelah kita mengetahui NB-nya 3 dan juga NS-nya 6, lalu kita substitusikan nilai yang sudah diketahui tersebut kepada rumus peluang suatu kejadian. Di sini rumusnya itu PB sama dengan NB per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi dapat diartikan bahwasannya peluang kejadian munculnya mata dadu bilangan prima pada pelemparan 1 kali sebuah dadu itu adalah 1/2. Nah, di sini terdapat lagi soal ya teman-teman. Di sini terdapat soal, katanya di dalam kotak berisi 8 kelereng kuning, 2 kelereng hijau, dan 5 kelereng biru. Benar tidak pada kotaknya ada 8 kelereng kuning? Benar ya, ada 2 kelereng hijau, benar, dan ada 5 kelereng biru. Nah, tentukan peluang terambilnya kelereng biru dalam sekali pengambilan. Agar memudahkan kita dalam memahami persoalan ataupun juga pengerjaan soal, pengerjaan jawaban, kita bisa memisalkan variabel dengan menggunakan huruf depan yang diketahui. Misalnya ada kata kelereng, kita misalkan dengan variabel K, atau misalnya kelereng warna hijau, kita misalkan dengan variabel H, dan seterusnya. Nah, dari soal kita juga memisahkan ya untuk kelereng kuning itu dengan variabel K, untuk kelereng hijau kita misalkan dengan variabel H, dan untuk kelereng biru kita misalkan dengan variabel B. Nah, untuk menyelesaikannya,
dari soal kita dapat diketahui ya bahwasannya banyaknya kelereng kuning atau NK itu sama dengan 8, banyaknya kelereng hijau atau NH itu sama dengan 2, dan banyaknya kelereng biru itu atau NB itu sama dengan 5. Selanjutnya, banyaknya sampel atau keseluruhan kelereng itu adalah NS sama dengan 15. Nah, dari mana sih nilai 15 itu? Nah, jadi 15 itu kan merupakan keseluruhan kelereng. Jadi kita jumlahkan untuk NK, NH, dan juga NB. Maka diperoleh hasil untuk banyaknya sampel itu adalah 15. Selanjutnya kita kerjakan ya dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ke rumus untuk mencari peluang suatu kejadian. Nah, untuk yang pertama, peluang terambilnya kelereng kuning dengan rumus PK sama dengan NK per NS. Nah, tadi sudah diketahui dari soal bahwa NK-nya itu 8 dan NS-nya itu 15. Maka NK per NS sama dengan 8 per 15. Itu artinya peluang terambilnya kelereng kuning dalam wadah tersebut adalah sebanyak atau sebesar 8 per 15. Selanjutnya yang kedua, peluang terambilnya kelereng hijau. Kita substitusikan ke rumus pH sama dengan NH per NS, maka diperoleh 2 per 15. Jadi, peluang terambilnya kelereng hijau pada wadah tersebut adalah sebesar 2 per 15. Selanjutnya, yang terakhir, peluang terambilnya kelereng biru. Nah, kita juga mensubstitusikan nilai NB dan juga NS-nya ke rumus PB sama dengan NB per NS. Maka diperoleh 5 per 15. Maka selanjutnya kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Dengan berarti peluang terambilnya kelereng biru pada wadah tersebut adalah sebesar 1 per 3. Nah, baik. Jadi itu saja ya teman-teman materi mengenai peluang suatu kejadian. Kita sudah belajar dari yang mulai yang pertama itu pengertian peluang, selanjutnya contoh soal, latihan soal, pengulangan, sampai juga ke pengayaan. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.